soal tema anjing. Zaman Belanda bahwa anjing dan inlander atau pribumi dilarang masuk. Ini bagi saya menggugah kembali emosi yang sangat fundamental. Jadi pertanyaan, pastor ini sehat jasmani rohaninya atau dia dalam keadaan tertekan? Karena dia bukan orang yang awam, maka niat atas tindakan-tindakan itu ya harus kita buktikan di ranah hukum. Polisi itu harus mengusut itu. Jangan-jangan ada kaitannya dengan jabatan dia. Jabatan dia, sehingga dia bisa menggalang sponsor. Karena dia punya posisi jabatan, gratifikasi jatuhnya. Iya. Dari segi kebudayaan, ini kan ada dua hal menurut saya yang disinggung secara agak eksplisit. Pertama, penggunaan simbol-simbol dan adat istiadat pernikahan atau pesta perkawinan Jawa. Yang kedua, ada prosesi-prosesi yang walaupun itu bukan mungkin berbeda, prosesi pemberkatan pernikahan ala Katolik kayak gitu. Tapi di situ ada pelibatan pastor. Ya kan? Ini yang harus didalami. Sejauh mana proses budaya Jawa ini dieksploitasi oleh dua pemilik anjing itu, menurut Dedi gimana? Iya, untuk masalah upacara prosesi pernikahan itu juga nggak main-main itu. Artinya memang itu ada dilindungi oleh undang-undang. Itu kalau kita baca undang-undangnya nomor 5 tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan dan perda khususnya Jogja ya. Karena Dinas Kebudayaan sudah mengecam ini gitu. Dan memang itu dilindungi, nggak bisa sembarangan menggunakan prosesi adat itu gitu. Dan itu ada dilindungi undang-undang, bahkan udah tersertifikasi. Nah, sehingga ini memang lebih dalam penistaannya gitu kan. Nah, ini yang harus kita lebih gali lagi. Tadi menarik gitu ya, karena ini dia sebagai staf khusus presiden tentunya kan harus paham, harus mengerti undang-undang. Nah, terus kemudian kenapa dia bikin kegaduhan? Ini kan pasti menciptakan kegaduhan. Sudah gitu wilayahnya di PIK gitu kan. Nah, PIK ini kan terkenal dengan eksklusif lah ya kan. Bahkan kalau kita lihat kok sengaja membuat kegaduhan di wilayah yang memang eksklusif gitu kan. Nah, ini yang harus kita dalami juga. Apakah ini ada faktor kesengajaan untuk membuat kegaduhan atau faktor kesengajaan untuk membuat penistaan, memancing gitu kan, provokasi lah ya, provokasi gitu kan. Dan betul harus ditelusuri itu sampai dia membuat door prize segala macam kan gitu kan. Dan dia kan harus menyadari bahwa posisinya adalah staf khusus presiden, sementara presiden hari ini berkampanye untuk meredam semua. Adem, jangan ada kegaduhan, cuman stafnya ini memancing kegaduhan gitu. Jadi apa mereka tidak tahu atau sengaja? Nah, itu faktor itu. Jadi faktor itu kita harus gali. Ini sempat ini baru beberapa hari itu tersiar ya di medsos. Kami di komunitas Katolik sempat jadi pembicaraan. Yang jadi kami bicarakan adalah ini masalah faktor pastor tadi. Jadi pertanyaan, pastor ini sehat jasmani rohaninya atau dia dalam keadaan tertekan? Karena yang ini tadi yang disampaikan bahwa di belakang dia ini pejabat publik. Nah, ini saya kan apa supaya pastor tadi harus bersuara. Dia tertekan apa memang dia tahu dan mau melakukan. Kalau dia tahu mau melakukan, maka saya minta kardinal harus. Atau ada konspirasi untuk menciptakan kegaduhan tadi yang melibatkan pastor itu. Bisa. Itu bisa. Ya? Itu bisa. Anjing-anjing bermasalah ini, terlepas ini anjing impor, anjing lokal atau anjing asli, saya melihat di sini ada, ini bukan soal lucu-lucuan ya. Mungkin hari ini dianggap mesej lucu-lucuan, mungkin bagi mereka melaksanakan. Tapi bagi saya ini pesan yang dalam. Pesan yang dalam. Karena jelas, kita ini pernah mengalami 300 tahun lebih soal tema anjing. Zaman Belanda bahwa anjing
dan inlander atau pribumi dilarang masuk. Ini bagi saya menggugah kembali emosi yang sangat fundamental. Dan bagi saya kalau ini sampai terpancing ke halayak luas, apa jadinya? Pertama, kita tidak mempermasalahkan soal mereka punya style, lifestyle, punya gaya hidup, mereka punya selera. Bagi saya, sudah final bahwa demokrasi yang menganut di Indonesia itu bukan demokrasi kebablasan seperti ini. Kalau kita menganut soal pondasi bangsa kita, marhain dengan demokrasi, bukan berarti demokrasi yang kebablasan yang hingga anjing pun punya kesetaraan terhadap perilaku manusia. Nah, saya minta Gus pertimbangannya apa fenomena yang terjadi di kelompok milenial yang aneh-aneh ini? Kalau menurut saya kan pola-pola viral, ya kan, itu seolah-olah bebas menjadi nyeleneh dan aneh. Itu sepatutnya memang kita maklumi. Kalau orang ini atau pelakunya itu bukan orang yang teredukasi. Si Indira ini dia pendidikannya S2. Yang kedua, dia juga ada di lingkaran istana. Artinya kan bukan orang yang awam. Karena dia bukan orang yang awam, maka niat atas tindakan-tindakan itu ya harus kita buktikan di ranah hukum. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kejadian-kejadian semacam ini dibiarkan, ini tidak mendidik bagi bangsa kita dan bagi generasi selanjutnya. Bahwa kebebasan itu bebas seluas-luasnya, termasuk menista ya nilai-nilai luhur bangsa kita. Yang sepatutnya itu kita jaga. Apalagi misalnya simbol-simbol prosesi-prosesi semacam pernikahan. Manusia ini ada 3 titik sakral yang tidak boleh dinista dan tidak boleh dilecehkan. Pertama, kelahirannya. Kedua, pernikahannya. Dan ketiga, kematiannya. Ini 3 tahap titik sakral sebagai manusia. Ketika ini dipersoalkan atau dilecehkan, ini menjadi masalah serius. Iya, cuman kita harus kejar yang memang sponsornya ini. Itu, ini yang harus kita kejar. Sponsor apa? Door prize. Berarti kan kalau angkanya betul tadi sudah dibahas. Angkanya itu lebih dari 200 kalau ada door prize. Siapa yang sponsor yang mensponsori door prize? Itu ada 30 kan? 30. Saya dengar ada 30 sponsor. 30 sponsor. Nah, itu harus diusut itu. Polisi itu harus mengusut itu. Jangan-jangan ada kaitannya dengan jabatan dia. Jabatan dia. Sehingga dia bisa menggalang sponsor. Karena dia punya posisi jabatan, gratifikasi jatuhnya. Iya. Bisa gratifikasi. Yang saya tadi bilang, ini bukan sekedar lucu-lucuan. Ya mungkin kalau teman-teman melihat seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Iya. Simbol adat Jawa, dan ini anjingnya memakai kebesaran, kesultanan. Dan itu diarak loh. Di dalamnya diarak loh, diarak pakai. Ya, saya bilang tadi, kalau ini bagian lucu-lucuan dan si pemilik udah minta maaf, bagi saya tidak selesai di sini saja. Tidak bisa. Terlepas dia punya ini anjing bagus turunan, saya nggak tahu ya turunan apa. Yang saya tahu ini turunan anjing juga. Nah, permasalahannya apakah turunan anjing juga ini ada relasinya dengan pemiliknya? Di dalam loh. Kalau bicara soal simbol-simbol kesultanan, kita tahu lah Sultan baju ini apa atribut apa nih? Jawa ini Sultan Mataram, betapa sakralnya, ada kaitannya dengan nilai teologis ya di kita, dan telah dikomplain oleh pihak Dinas Kebudayaan Yogyakarta, dan saya ngelihat tidak ada proses tindakan gakum atau upaya apapun. Nah, saya melihat kenapa tadi saya menyinggung soal ini adalah soal pemetaan demokrasi kekinian yang kontemporer yang bagi saya bermasalah. Nah, ini bagi saya pernah mengalami begitu besarnya pergolakan antara gap, ya. Hari ini diakui
secara ekonomi kita mengalami seorang gap sosial yang tinggi. Apalagi tadi pemukiman-pemukiman yang katanya elit, eksklusif, dan pernah menjadi sebuah perdebatan senter publik ini. Ini reklamasi lah, ini diizinkan dan tidak. Ini begitu banyak darah, banyak fenomena yang tersingkir. Kelompok pribumi tersingkir, tergusur segala macam, nelayan terhabisi. Dan sekarang membuat zona eksklusif yang seolah-olah ini bebas melakukan aksi apapun yang menerabas nilai-nilai. Iya, ini kan gila gitu loh. Ini apa gitu loh? Fenomena seperti ini. Bagi saya, janganlah membuat suasana memancing, apalagi ini mau mendekati pilpres, ya. Masyarakat ini cukup sabar. Kelompok mayoritas cukup sabar. Kalau zaman dulu dalam pergerakan ada namanya arogansi mayoriti. Nah, yang terjadi hal ini adalah minoritas ayoritis. Masa minoritas menjadi arogan? Ini bisa, jangan sampai ini menjadi masalah ke depan. Kami ini kelompok pemuda yang peduli akan kesatuan, kebangsaan, kebinekaan, apalagi saya di Islam menganut Islam wasatiyah gitu loh. Islam adalah Islam di tengah. Islam yang rahmatan alamin, yang bineka adalah bagian dari nilai khasanah keislaman kita. Tapi dinodai seperti ini, loh, kami bisa sabar secara intelektual. Lah, gimana umat yang di bawah melihat gambar ini ditelan mentah-mentah? Tidak cukup hanya minta maaf, saudara. Oh ya, kami di umat Katolik, ini kami benar-benar, makanya kami heran, kok sampai saat ini belum ada teguran dari kardinal. Belum ada. Apa karena staf khusus itu tadi ya? Ya itu yang jadi kami jadi masuk di staf khusus harusnya. Nah ini kan juga menjadi evaluasi ke depan. Artinya tidak sembarangan juga orang yang menduduki posisi jabatan di istana itu. Kita kan berharapnya di staf khusus sudah mengerti undang-undang. Ya udah paham paripurna. Paham lah, udah paripurna kan harus. Oh iya, sampai dia terpilih jadi yang kita sesalkan, sesalkan pelakunya ini adalah staf khusus. Kok dia yang melakukan pola rekrutmennya bagaimana? Nah itu pola rekrutmennya itu yang ini ya. Harusnya memang pihak istana ya segera entah memecat atau memanggil. Memang Anda ini memang ada agenda lain atau apa? Kan ini jelas memancing potensi kegaduhan yang luar biasa gitu loh. Artinya membangun sentimen lagi. Nah, di saat kita pengen pemilu ke depan itu damai, suasana itu kan gitu loh. Jadi kontraproduktif gitu. Dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kan gitu kan? Sementara stafnya perilakunya seperti ini. Dan kita meminta pihak kepolisian itu untuk menuntas sampai ke akar-akarnya. Termasuk 30 sponsor itu. Ya nanti akan, kalau memang ada pengusaha atau memang pengembang PIK itu ya harus diperiksa juga. Ringkasnya diskusi kita harus diusut tuntas dan harus diproses hukum terkait dengan pernikahan Jojo Luna si anjing itu dengan pemilik Valentino Chandra dan Indira Ratnasari beserta 30 pihak yang mensponsori acara tersebut yang diadakan di tempat eksklusif dengan cara-cara eksklusif karena anjingnya dianggap lebih bermartabat layaknya manusia, dikasih simbol-simbol yang dihormati oleh manusia sehingga membuat kita sebagai manusia, apalagi ini mengindikasikan simbol-simbol adat dan kebiasaan Jawa, merasa ternistakan. Kami, Bandit Kota, akan menindaklanjuti kejadian ini, akan melakukan langkah-langkah yang kami perlukan, sehingga ini menjadi pembelajaran bahwa kau boleh tinggal di tempat eksklusif, tapi bukan berarti kalian bebas menista kami.